warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita mau nge-review motornya dia yang habis dimodifikasi. Motornya apa nih namanya? Tahun berapa? Namanya apa? Motornya itu keluarannya Honda Beat FIISP tahun 2019, tapi sebenarnya sama ya, dari 2017 sampai 2019. Yang beda itu baru di tahun 2020 Oke, karena dimodifikasi itu kan? ya. Hah? Jadi emang ada beberapa seri, ada Oh Beat gitu. 2008 sampai 2012, Oke. 2012 sampai 2017, Heeh. 2017 sampai 2019, Oke. 2020 sampai sekarang. Motor ini Oh, tahun heeh. 2019. Oh oke, sorry ya guys, aku tuh nggak ngerti banget tentang motor, mobil, apalah itu. Biasanya kan urusan cowok ya. Yaudah, kita langsung aja reviewnya, oke? Nah, ini untuk motornya ya. Mau jelasin yang mana dulu nih? Dari depan aja kali ya. Kita mulai dari kepalanya. Oke. Ini kepalanya atau biasanya disebutnya batok. Batok Beat itu biasanya polos ya, yang standarnya. Ini diganti, jadi dilobangin, dipasang lampu. Ini punya motor Yamaha Xeon, jadi kayak ada matanya. Terus yang bawahnya ini, kalau Beat itu dia lampunya cuma satu di tengah, sekarang dirubah jadi dua, punya Yamaha Nuvo. Terus dikasih moncong ya, kasih moncong. Ini punya motor Yamaha juga, X-Ride. Spakbor punya motor Suzuki Skyway. Kalau untuk tutup shocknya ini punya Yamaha X-Ride, sama kayak moncongnya. Nah, untuk shocknya ini diganti monoshock, mereknya KTC. Kalau buat Beat sebenarnya nggak ada, jadi ini diganti monoshock punya Yamaha Mio, jadi diakalin dikit, digedein lubangnya. Terus untuk ini velgnya merek Virosi. Ini as rodanya punya Fastbike. Ini kalipernya punya RCB. Selang remnya atau kabel remnya juga punya RCB, karena dia dari bahannya Teflon, lebih tahan panas. Piringan cakramnya ini punya Nissin, merek Nissin. Kalau untuk bracket ini, bracket selang remnya punya Fastback. Ini kita lanjut ke sini nih, handle rem kanan kiri punya RCB. Handgripnya ini juga punya RCB ya. Terus kalau untuk gas spontannya ini punya KTC Kitako. Kabelnya ini punya Fastbike. Terus ini spion, mereknya kalau nggak salah IMC, sama kayak ini ya, benar IMC ya, sama kayak gantungan ini. Kalau ini untuk biru-biru ini, saklar ini, tombol-tombolnya itu merek IMD. Ini kenapa ditambahin begini, karena ini kan gas spontan, jadi dia lebih kesana lagi supaya sama, jadi ditambahin ini punya Fastbike. Sebenarnya ini untuk peninggi shock ya, dipotong supaya sama aja lebarnya. Ini untuk jok udah dirubah, dia lebih empuk ya, terus lebih lebar, belakangnya juga lebih lebar supaya yang digoceng nggak capek. Ini modifnya itu di Kemayoran, nama bengkelnya Black Swiss Modification, khusus buat jok. Dan di sana emang sering juara sih, cuman saya nggak mau modif yang aneh-aneh, pokoknya nyaman aja. Dan tingginya udah pas sama saya ya, jadi emang motor ini kayak modifnya itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi buat nyaman juga dan sesuai sama saya. Jadi pakainya itu nggak kependekan atau ketiga. Ini kalau kalian tanya kenapa warnanya biru semua, emang karena saya sukanya warna biru. Dan ini karbon, tapi karbon blue candy ya, bukan karbon biasa. Jadi habis karbon terus ditimpa sama warna blue candy. Ini ada footstep, ini mereknya Heng dari Thailand. Ini tutup kipasnya punya KTC, karena biar lubangnya banyak, jadi ini tutup kipas aslinya itu saya buang
supaya anginnya lebih banyak masuk, supaya lebih dingin mesinnya, karena udah nggak standar ya guys, udah di bore up. Ini tutup olinya juga punya KTC, knalpotnya punya R9 seri Misano. Kalau ini knalpot spakbor kolong punya TGP, memang untuk Beat, cuma warnanya saya ganti. Kalau beli itu hitam, ini saya cat jadi biru silver. Kalau bannya ini Diablo Rosso Sport 2 punya Pirelli. Ini spakbor sebenarnya punya motor jantan atau motor matic yang bongsor ya, kayak NMAX gitu, tapi diakalin supaya bisa masuk ke sini. Ini tujuannya supaya kalau hujan atau banjir itu airnya nggak nyiprat ke belakang sampai muka orang, dan juga nggak kena ke penumpang. Terus ini kalau kalian perhatiin secara detail, ini ventilnya itu udah diganti yang miring ya, ini punya RCP. Kenapa? Supaya kalau ngisi angin itu gampang, jadi kan tinggal buka terus tangkepin. Kalau dia lurus, kasihan yang ngisi angin susah. Terus ini soknya diganti, soknya yang punya KTC ini dia lebih kuat ya, lebih gede. Jadi kalau hajar lubang itu dia nggak berasa, tapi jangan dihajar-hajarin ya, kasihan soknya ntar rusak. Terus ini filter, saya beli punya veloscope nih, karena ada corongnya ini supaya dapat angin tambahan. Kan biasanya dari sini sama dari sini, ini supaya lebih banyak lagi anginnya atau udara yang disedot sama throttle. Ini throttle bodinya ini juga saya ganti punya KTC ya, sebenarnya untuk Vario karena ukurannya 30 mm. Jadi ngakalinya itu intake-nya dipotong terus disambungin ke intake punya Beat. TPS nya saya ganti yang merah punya 4S1M. Terus di dalam sana lagi ada coil. Itu yang warna merah kotak itu coil ya, coil buat busi itu saya ganti punya KTC. Tapi kalau kabel sama cop businya saya pakai punya RCB, businya pakai punya KTC. Terus balik lagi ke sini, ini CVT-nya kenapa saya pasang stiker KTC nutupin Hondanya. Kalau ada orang Honda jangan bentak saya ya. Ini saya tutupin karena dalemannya ini sudah diganti KTC semua, dari mangkoknya, kampas gandanya, CVT, per kampas ganda, sampai puli depannya, sampai roller-rollernya saya ganti punya KTC semua. Jadi saya pasangin KTC. Terus ini standar tengahnya punya hang sepasang, sama sini punya hangnya Thailand sepasang juga, sama ini selaan starter. Jadi kenapa saya pasang ini, karena starter saya ini udah nggak kuat, karena udah di bore up, udah nggak standar, jadi harus pakai ini. Kompresinya udah tinggi. Standar samping pakai punya FCP. Nah ya, ini kalau kalian lihat behelnya udah berubah ya, bukan bawaannya. Ini behel punya Yamaha X-Ride, tapi saya cat lagi silver. Terus ini juga mikanya saya ganti transparan. Kalau bawaan kan kalian tahu sendiri ya, warnanya merah. Saya ganti transparan karena lampunya ganti biru, catnya biru, semuanya biru, lampu depan juga biru semua. Jadi kalau kalian mau tahu ini motornya beneran Beat atau bukan, buktinya ada di sini. Kalau karpet motor kan nggak bisa diganti ya, Beat.
Jadi ini motornya emang beat. Terus kalau kalian tanya ini bore up-nya udah berapa cc? Ini udah 140 cc. Bloknya pakai punya Moto One, lehernya juga pakai punya Moto One. Oli udah nggak bisa pakai yang biasa, jadi pakainya yang full ester sintetik punya motor. Itu setiap bulan sekali. Oli gearnya juga pakai punya motor yang ester. Ini oli gear di dalam sini gantinya. Ini rasionya juga udah nggak standar guys. Kalau rasio standar 12:45, matanya ini 13:43. Ini roller 12 gram, versi VT-nya 1500 rpm, per kampas gandanya 1500 rpm. Kampas gandanya pakai punya KTC, mangkoknya juga pakai punya KTC, tapi bukan buat motor kit ya, punya motor lain, tapi saya nggak bisa sebutin karena itu rahasia saya sama mekanik. Jadi kenapa pakai roller 12 gram sama rasio 13:43 dan throttle-nya itu 30 mm ya, serba gede-gede semua, biar nafasnya panjang. Kalau kalian tanya kenapa nafas panjang itu apa, jadi tarikannya itu nggak mentok. Kalau kalian gas full itu masih nambah terus speednya. Jadi ini speedometer udah dimatiin, karena kalau nggak kena limit speedometernya rusak, jadi dimatiin. Jadi kalau kalian lihat ini motor walaupun begini ya kecil, kalau mau diadu sama Fiction, Nmax, Aerox sih ayo aja, cuman saya nggak buat balapan ya. Jadi emang mungkin modifnya hedon, korekannya harian, tapi biar nyaman, bukan buat ugal-ugalan. Jadi modifnya itu biar nyaman dipakai, buat jarak jauh nggak capek, terus kalau jarak pendek juga nggak terlalu berat, nggak terlalu ngepot ya. Nah, inilah motor yang dipakai sehari-hari. Ya, yang penting udah dimodifikasi, pokoknya tetap safety ya, nggak buat ugal-ugalan ya. Jadi ini buat hobi aja sih guys, dan ini nggak ada maksud ria, nggak ada maksud pamer atau apa. Kita cuma mau sharing informasi aja ke kalian. Mungkin dari kalian ada yang lagi cari referensi mau modif motor kayak gimana, ini bisa dijadikan referensi, terutama bagi cowok-cowok ya. Kalian juga bisa pakai merek lain sebenarnya ya. Kalau saya emang orangnya setia, jadi sekali pakai satu merek cocok semuanya dipakai. Jadi emang KTC banget sama RCD, cuma sisanya nggak ada. Untuk pilihan berarti banyak ya merek-mereknya ya. Pilihan sebenarnya banyak, cuma saya lebih pilih KTC, RCD sama Fastback. Kenapa itu? Ada alasan tersendiri nggak kenapa milih itu? Karena saya puas dengan kualitas barang yang dipakai. Jadi pertama cuma satu, dua, memuaskan semua, ya udah semua yang dibutuhin ada di merek KTC saya pakai. Gitu, ini handgrip saya pakai punya RCD, kaliper punya RCD, karena RCD kualitasnya juga oke ya, dari Malaysia, tapi udah dipakai di kejuaraan road race nasional, jadi udah terjamin. Terus knalpot ini R9, karena saya baca review banyak yang bilang buat beat paling bagus ini. Cuma saya rencana sih mau ganti knalpot KTC, tapi masih kosong katanya dari KTC, jadi nunggu. Jadi ini nanti pindah ke motor adiknya dia. Jadi adik aku itu juga sudah teracuni sama dia guys. Motornya pengen dimodifikasi gitu kayak si dia gitu. Dan barang-barangnya si Niko juga yang udah nggak kepake, banyaknya dipakainya sama dia. Nggak banyak sih, ada beberapa lah pokoknya. Nanti kapan-kapan kita sampingin, kita
jejerin. Jadinya before after dong nanti. Kan Soalnya beda banget. motor. Hah? Kan beda motor. Iya, tapi kan beda banget. Kamu udah full modif tapi dia masih seperempat kayaknya, belum setengah. Beda motor, beda konsep. Tapi motor adanya dia itu udah bagus kok. Cuma saya bilang ke adanya itu cukup modif aja. Kalau mesin jangan, karena dipakainya bukan cuma dia doang. Kalau Pakai ini kan rame. saya pakai sendiri. Pakai rame-rame ya buat serumah ya kalau dia ya. Ya, takutnya nanti orang rumah pakai tiba-tiba lompat. Kalau mesinnya nggak standar Emang bisa gitu. bisa. Kalau nggak ngerti bawahnya bisa lompat. Oke, udah kayak kelinci lompat-lompat. Dan motor adik aku itu juga warnanya biru, biru sama putih ya nuansanya ya. Biru. Putih biru ya sesuai STNK-nya. Ini juga sesuai STNK, Oh ya, biru full. biru hitam. Oh, biru hitam. Makanya itu kombinasinya biru hitam. Oke. Ini silver buat pemanis doang. Di depan ada boltnya juga buat pemanis doang. Oh, boltnya ada ya di mana? Ada. Kalau kalian lihat, ini buat pemanis doang. Hmm. Ini juga ada filternya buat pemanis biar nggak biru semua. Tapi tetap dominannya biru. Biru hitam. Sesuai STNK. Biar gak ditangkap ya sama polisi. Jadi kan biar walaupun modif tetap sesuai peraturan. Oke, mantap. Tuh guys, ada pesan-pesan nih. Apa lagi? Udah. Sebenarnya udah cukup. Oke, ini udah cukup kali ya. Sekian untuk video kali ini. Dan sekali lagi mungkin kalian kalau misalnya lagi cari referensi buat modifikasi motor, ini bisa dijadikan referensi ya. Kalau kalian mau tanya yang ngerjain modif sama yang ngerjain mesin beda apa enggak, karena biasanya kan punya bengkel mesin sendiri, bengkel modif sendiri. Kalau saya enggak, ini semua yang ngerjain mekaniknya satu, makanya saya bilang mekanik andalan. Oke. Tapi biasanya gitu ya, kalau udah udah enak sama satu mekanik itu bakal di dia terus ya nggak sih? Iya pasti, karena kita bisa sharingnya lebih enak, dia lebih ngerti apa yang kita mau, lebih ngerti karakter mesin motor kita. Jadi dia bisa, ya kalian lihat aja ini sebenarnya rapi banget, semua dipasangnya rapi, kadang ada yang matang asal-asalan. Dan ini butuh waktu berapa lama untuk pengerjaan semuanya? Ya mulai motif ini dari November baru jadi sampai sekarang Februari, ya hampir 3 bulan, 2 bulanan lah ya. 2 bulanan. Hmm, Karena kan nggak tiap hari, ya. Tapi kalau tiap hari mungkin sebulan. nggak langsung semua kan, dikit-dikit gitu ya, satu-satu dulu gitu kan. Dan dicocokin juga masuk apa enggak. Hmm. Hmm. Bengkelnya di mana tadi? Bintaro. Bintaro. Hmm. Mungkin boleh dikasih tahu di mana gitu? Lupa. Mekanik saya bilang jangan disebutin karena masih bengkel orang. Nanti Oh. kalau dia udah buka bengkel sendiri saya sebutin. Oke guys, oke. Berarti kita nggak bisa kasih tahu ya. Oke deh, kalau gitu sekian video dari kita. Mungkin habis ini kita bakal nampilin apa ya? Dari berbagai sisi untuk motornya supaya Video kalian detailingnya. iya benar, video detailingnya supaya kalian bisa lihat lebih rinci lagi, lebih dalam lagi dan lebih detail lagi. Oke? Nanti kita tes suaranya ya, Oh iya benar, dari tadi belum ya? supaya kalian tahu. Nanti dibilangnya omong doang, ini mungkin mesinnya standar, jadi saya nyalain nanti suaranya biar Oke. kalian tahu. Oke, siap. Oke deh.